dari kemana-mana goyang semua. Bisa dibayangin Bapak Ibu sekalian. Itu kalau ada yang likuifaksi kemarin itu. Tahu kan yang rumahnya jalan-jalan itu. Yang gempa di Palu. Masih ingat? Itu kalau kita di sana kira-kira gimana? Kalau kita selamat kira-kira tobat gak kita? Itu namanya yatlu alaihim min ayatihi. Kalau laki-laki kan fisikal, itu fisikal. Maka Allah kadang-kadang bilang di dalam Al-Quran, coba kalian lihat orang-orang yang mereka orang Yahudi, yang mereka itu munafik, itu seperti kata Allah, mereka tuh jalan kalau cuma pas ada petir aja. Jadi jalan di kegelapan kalau cuma ada petir, ya coba tes aja tuh dalam kehidupan kita kayak apa. Makanya orang itu banyak beriman pada Allah di mana? Satu kata Allah, di lautan itu banyak orang beriman pada Allah. Kenapa? Karena dia ngelihat tuh lautan tuh gak ada ujung. Anda perenang pemenang olimpiade ya, disuruh berenang di laut, itu bukan mati gara-gara gak bisa berenang. Mati kejeng tahu gak? Karena itu gak mungkin kalau direnang itu. Bisa dipahami Bapak sekalian. Belum lagi arusnya, ombaknya dan segala. Maka Allah katakan banyak orang-orang di laut tuh ketemu keimanan. Di mana lagi orang ketemu keimanan? Pas tersesat di padang pasir. Orang baru tahu tuh, oh kayak begini ya. Nggak mungkin saya selamat kalau nggak ada yang nunjukin saya. Makanya apa? Hadiah bagi orang-orang yang lagi terjebak di padang pasir. Arah. Dia bukan makanan yang buat dia seneng. Bukan mainan yang buat dia seneng. Dikasih istri baru, gak seneng dia. Yang dia senang apa? Dapat petunjuk. Gitu kan ya. Nah maka orang-orang itu bisa berkenal dengan Allah lewat tanda-tandanya. Nah sejauh mana kita bisa memahami tanda-tanda Allah, disitulah kita bisa memahami keimanan. Contoh, dulu sebelum saya masuk Islam, ketika saya sudah tertarik dengan Islam, saya mau tahu seperti apa kekuatan pencipta. Saya belum tahu namanya Allah, yang saya lihat apa? Yang saya lihat adalah bagaimana sains itu ternyata menggambarkan segala sesuatu itu teratur. Contoh, saya pernah ngasih tahu ibu-ibu tentang hukum pi. Pi itu berapa? 3,14 sekian. Pi itu dari mana pi? Ada yang tahu pi dari mana? Dari pi itu dari namanya deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah deret yang diambil dari bagaimana dia memperhatikan pola-pola alam. Ternyata setelah memperhatikan pola-pola alam, Fibonacci orang Itali, dia sempat belajar sama orang-orang muslim, matematikawan muslim. Dia sempat belajar, dia ketemu satu pola. Apa polanya? Ada guru matematik di sini? Enggak ada. Oh, kalau gitu saya bisa agak sok hebat gitu ya. Angka Fibonacci itu adalah angka yang didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Contoh, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 tambah 5, 13 tambah 8, 21 dan seterusnya. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Itu namanya deret Fibonacci. Nah deret Fibonacci itu kalau angka di depan dibagi angka belakangnya dapatnya pi. 3,14 sekian. Bisa difahami sampai di sini Bapak sekalian. Itu namanya golden ratio di dalam dunia ini, dunia pola ini. Contoh golden ratio, lihat ya, contoh golden ratio. Nih, dari ubun-ubun sampai ke sini, sampai ke dagu, dibagi dengan ini dari apa namanya nih, pelipis, bukan pelipis apa nih? Apa nih? Jidat. Ya pokoknya di antara tengah-tengah alis nih sampai kemudian dagu itu pi. Jelas sampai sini? Contoh lagi. Nih lihat nih ya. Dari alis sampai ke dagu
dibagi dari ujung hidung sampai ke dagu itu pi. Dari ujung hidung sampai ke mulut, dari mulut sampai ke dagu itu pi. Apalagi mau tahu? Nih, dari lengan sampai ke ujung jari dibagi dari ini, dari siku sampai ke ujung jari itu pi. Paham sampai di sini? Mau tahu lagi? Oke, dari sini, dari sini nih, dari apa nih namanya? Pergelangan sampai ke ujung tangan dibagi dari sini nih ruas-ruas sampai ke ujung itu pi. Dari sini sampai sini sampai sini itu juga pi. Ini dari sampai sini, ini sampai sini itu juga pi. Mau tahu lagi yang lain? Gigi itu juga sama. Kecuali kalau gigi Anda aneh. Jelas ya? Detak jantung, dek dek, dek dek, dek dek. Itu dek satu sama dek yang lain tuh jaraknya sama atau jaraknya beda? Kalau mau tahu lihat tuh, kalau pas lagi orang masuk rumah sakit tuh, dek dek, dek dek. Itu dek satu dengan dek yang satu lagi itu tingginya pi kalau dibagi. Dan jarak waktu satu dengan satu lain itu juga pi. Tahu DNA double helix? DNA pernah tahu pas gambar biologi di SMP gambar DNA? Apa gambarnya spiralnya sama atau spiralnya enggak sama? Itu antara beda satu spiral dengan spiral yang satu lagi itu juga pi. Jelas sampai di sini? Pertanyaannya, itu yang nyiptain main-main. Sedetail itu Allah nyiptain Anda. Bisa difahami sampai di sini? Kalau Allah nyiptain itu sedetail itu untuk nyiptain Anda, mudah nggak bagi Allah untuk ngacauin hidup Anda? Terus kalau nggak beriman, saya mau apa lagi? Paham ya? Mengetahui Allah itu dengan tanda-tandanya gampang. Dengan tanda-tandanya gampang banget. Tanda-tanda itu di mana-mana. Ustadz, saya tuh nggak suka pelajaran matematik. Fisika juga nggak suka Ustadz. Kimia apalagi Ustadz. Ya sudah, pernah lihat ada orang ngedot ibunya, nyusu ke ibunya? Pernah. Kok dia bisa nyusu? Padahal anak bayi itu nggak bisa buang ingus, tapi bisa nyusu. Bisa difahami? Dan siapa itu yang ngajarin dia nyusu? Nggak tahu. Tapi masalah kalau dia nggak nyusu dia mati. Oke, coba lihat laba-laba. Laba-laba lahir itu diajarin sama bapaknya. Gini loh nak cara buat jaring laba-laba. Dia bisa atau tidak? Dia bisa. Oke, pertanyaan saya sederhana. Coba lihat tuh. Allah mengambil perumpamaan di dalam Al-Quran tentang kambing. Kambing itu makan rumput. Ya kan ya? Makan rumput. Di antara makan rumput ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi susu. Itu di kelenjar yang sama-sama di situ-situ juga. Ayo loh gimana? Bingung? Kekuasaan Allah. Madu makan bunga jadi, madu makan bunga. Lebah makan bunga jadi madu. Anda makan bunga jadi apa? Paham sampai di sini? Ya kadang-kadang perkara-perkara sederhana itu aja. Allah menciptakan segala sesuatu, ya udahlah gak usah bilang Allah. Tuhan pencipta alam semesta ini menciptakan segala sesuatu. Bagi orang yang mikir akan merasa ini bukan diciptakan sia-sia. Jelas ya, pasti ada yang ngitung. Semua diciptakan begitu rumit. Dan beda satu sama lain. Tanahnya itu-itu aja, air hujan itu-itu aja, kopinya juga itu-itu aja tanamannya. Tiba-tiba ada yang kopi rasanya asem, ada yang kopi rasanya pahit, ada yang kopi rasanya bunga dan segala macam. Siapa yang bikin? Gak tahu. Sekarang gini, Anda pernah lihat bunga lili hujan itu? Yang bawang-bawang itu yang ada bunga itu? Itu bunganya macam-macam enggak? Lah itu air hujannya sama loh. Bisa dipahami. Itu air hujannya sama, tanahnya sama. Yang beda apa? Itu kan beda gen Ustadz. Iya sekarang coba buat yang kayak begitu bisa atau enggak? Di situ kemudian kita baru merasa ternyata yang buat itu enggak main-main. Makanya Allah katakan Allah tidak
malu membuat perumpamaan bahkan lebih rendah daripada nyamuk. Tahu nyamuk? Kecil atau besar? Kata Allah ada yang lebih kecil daripada nyamuk. Ada ba'udotan, fama fauqoha, dan lebih kecil daripada nyamuk. Apa itu lebih kecil daripada nyamuk? Peneliti itu ngeliatin nyamuk diperbesar, ada kutu nyamuk. Bisa dipahami ya, ada kutu nyamuk. Anda pernah nonton film Marvel Ant-Man gitu? Nah, belum pernah nonton, ya udah jangan nonton. Saya mau ngasih tahu quotes-nya aja. Setelah diperbesar, perbesar terus sampai mikro nano pokoknya gitulah. Dia bilang dalam satu butir debu itu ada kehidupan tersendiri. Ada makhluk-makhluk yang Anda gak pernah lihat. Dalam sebutir kehidupan itu adalah satu alam semesta sendiri menurut film itu. Tapi ada benarnya. Kenapa? Ada banyak hal yang kita nggak bisa lihat yang justru membantu diri kita. Dan semuanya teratur. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengikuti pola tertentu. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Makanya itulah namanya detail atau tanda-tanda keberadaan Allah. La ayatan, kata Allah la ayatan itu artinya adalah terdapat tanda-tanda, terdapat ta'aruf, terdapat perkenalan liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau mikir. Makanya kita bahas tentang Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam berbeda dengan yang lain? Karena Nabi Adam dikasih akal, makanya bisa melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Sebaliknya Bapak, orang yang tidak punya akal tidak disuruh mengenal Allah. Makanya kan kita cerita kemarin kan ingat tentang monyet. Ingat tentang monyet kan ya. Monyet disuruh pilih antara duit 1 miliar sama segepok pisang. Yang dia pilih pasti pisang. Kenapa dia pilih pisang? Karena monyetnya nggak bisa mikir. Berarti kalau ada orang nggak bisa mikir, bukan gitu. Nggak, maksudnya gini, Islam itu hanya cocok bagi orang-orang yang nggak mikir. Kalau Anda nggak mikir, Islam hanya cocok bagi orang yang mikir. Kalau Anda tidak mikir, Allah bilang nggak apa-apa Anda nggak beriman. Makanya orang-orang yang gak mikir, Allah katakan, Rasul katakan, rufi al-qalam, sudah diangkat pena dia. Kalau dia sudah gak mikir, contoh ya, bapak-bapak stroke, kerjaannya marah. Dikasih makan, dilempar piringnya. Kerjaannya maki-maki istrinya, dia dosa atau enggak? Lah kalau stroke-nya sudah sampai otak, itu enggak dosa. Bisa dipahami ya, sudah enggak ngerti lagi. Saya punya teman bapaknya stroke, terus enggak sholat, dosa enggak? Enggak, sudah enggak dicatat malaikat lagi. Yang dicatat kita yang ngurus, dianya sudah enggak dicatat lagi. Pernah sakit sampai halusinasi? Saya masuk Islam, setelah saya masuk Islam terus disunat. Setelah disunat sakit parah, bayangin sampai halusinasi. Saya sholat Allahu Akbar, rokat kedua tidur. Pas bangun, astagfirullahaladzim belum sholat Allahu Akbar, rokat pertama tidur. Sholat lagi, rokat ketiga tidur, ketiduran betul. Sholat keempat, Allahu Akbar, selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sholatnya bukan ke kiblat. Wow ya sekali. Saya pernah kayak gitu, dosa enggak? Enggak. Karena saya sudah enggak sadar. Jelas ya? Maka kalau orang sudah enggak sadar, dia enggak dikasih dosa dan pahala. Karena dia sudah enggak bisa lagi pakai akal. Maka boleh enggak ibu-ibu enggak kerudungan? Boleh. Kalau gila. Kalau gila mah nggak ditanya. Saya dulu di kampus IPB ada orang gila pakai kerudung.
Tapi kerudunya nggak bener. Ya gimana mau disalahin? Kerjanya godain cowok lewat. Lah apa mau yang disalahin? Yang nggak salah karena sudah nggak punya akal. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, liulil albab, liqaumi ya'kilun, liqaumi yatafakkarun. Kata Allah adalah tanda-tanda Allah. Allah bisa dikenal oleh orang yang mikir, oleh orang yang berakal, oleh orang yang menggunakan akalnya. Gitu kan ya, bisa dipahami ya. Itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah. Semakin Anda memahami tanda-tanda keberadaan Allah, Anda akan semakin mencintai Allah. Disingkat kajian kita kemarin 10, Allah bisa dikenal dengan 2. 1 ilmu, 2 bukti. Oke, cari 2 itu, ilmu, bukti, insya Allah kita mengenal Allah.